Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Om Swastiastu, para guru yang terhormat, adakah yang bisa bantu pada pustaka suci Weda yang mana memuat jenis-jenis moksa, Samipya, Salokya, Sarupya, dan Sayujya? Kemudian saya menjawabnya seperti ini. Nah, ada di dalam Siwa Purana ya 1.9 sloka 26 sampai 27 ya. Jadi Siwa Purana Kanda 1 Adhyaya 9 sloka 26 dan 27. Tingkatan yang kedua itu ada Samipya. Nah, Samipya ini dalam bahasa Sanskerta itu diartikan di dekat beliau, ya, di dekat Tuhan. Jadi Samipya ini adalah konsep swarga atau konsep ketika kita sudah meninggal, kita bisa berada di dekat Tuhan, ya, atau di sisi Tuhan. Nah, ini adalah konsep Samipya. Ini adalah tingkatan yang kedua. Nah, di sini ya, di sini ini manusia masih belum mencapai kekekalan, masih belum mencapai keabadian. Om Swastiastu, Om Hulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi apa yang menjadi perbincangan dari teman-teman di grup Pandunusa. Pandunusa itu adalah perkumpulan Acarya Hindu Nusantara. Jadi organisasi untuk guru-guru agama Hindu se-Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Om Swastiastu, para guru yang terhormat, adakah yang bisa bantu pada pustaka suci Weda yang mana memuat jenis-jenis moksa, Samipya, Salokya, Sarupya, dan Sayujya? Saya tanya ke AI, ditunjukkan pada Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya Upanishad, dan Taitira Upanishad. Saya ubek-ubek sloka yang disebutkan ternyata tidak ada. AI menyebutkan pada Padma Purana, Bhagavata Purana. Saya minta ditulis Sanskertanya pada sloka-sloka yang disebutkan ternyata tidak ada kata Samipya, Salokya, Sarupya, dan Sayujya. Akhirnya AI minta maaf. Mending tanya Bapak Ibu Guru di grup ini saja. Barangkali ada yang punya referensinya. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari salah seorang teman di grup, dan kemudian saya menjawabnya seperti ini. Nah, ada di dalam Siwa Purana ya 1.9 sloka 26 sampai 27 ya. Jadi Siwa Purana Kanda 1 Adhyaya 9 sloka 26 dan 27, yaitu Siwa Purana yang pertama ini adalah bagian dari Wideswara Samhita. Nah, di sana itu disebutkan ya seperti ini. Saya akan tembangkan slokanya ya. Arcayit wa tramam ewa linggena
iswaram salokyam caiwa samipyam sarupyam sarestir ewaca. Itu untuk sloka 26. Kemudian pada sloka 27 ini lanjutannya ya. Sayujyam iti pancaite kriyatinam palam matam sarawepi yoyam sakalam prapsyatasu manoratham. Jadi itu sloka yang dimaksud pada pertanyaan dari teman guru tadi. Jadi ada di dalam Siwa Purana, tepatnya di Widiswara Samhita. Nah, sahabat Romi, sebenarnya konsep moksa, konsep swarga itu banyak disebutkan di dalam pustaka-pustaka suci Hindu. Ya, di dalam sastra maupun susastra Weda. Ya, ada yang menyebutkan dengan istilah moksa, adimoksa, paramamoksa, ya, ada yang menyebutkan dengan mukti, wideha mukti, dan sebagainya. Jadi konsep moksa atau swarga dalam Hindu itu macamnya banyak sekali dan sumbernya juga banyak. Nah, jadi kalau kita menggali dalam sastra dan susastra Weda, jadi hampir semua konsep swarga dan moksa yang dikenal di dalam ajaran-ajaran setelah Hindu ada itu sudah ada di dalam sastra dan susastra Weda gitu loh. Jadi mulai dari bagaimana tentang konsep di neraka, bagaimana hukuman-hukuman di dalam neraka, kemudian di konsep swarga itu seperti apa, cerita-ceritanya juga banyak. Baik itu yang ada di dalam Purana maupun yang ada di dalam Itiasa, termasuk bagaimana Pandawa itu bisa sampai mencapai moksa, ya. Walaupun mungkin bisa dikatakan itu adalah cerita yang kadang juga maknanya itu bisa bermakna kias, artinya memang perlu ada pendalaman lagi yang terkait dengan konteks swarga dan neraka, tapi juga ada yang memang diceritakan secara memang terjadi adanya seperti itu, ya, seperti yang ada dalam Itihasa, sebagaimana asal kata Itihasa, yaitu jadi demikianlah terjadi adanya seperti itu, Itihasa. Nah, tapi karena pertanyaannya seperti yang tadi, itu adalah terkait dengan konsep salokya, samipya, sarupya, dan sayujya, maka saya akan menjawab konsep tersebut. Jadi berdasarkan sloka di dalam Siwa Purana tadi dikatakan seperti itu, ya. Jadi arcayitwa, ya, tramamewa. Jadi hanya dengan memuja kepadaku di sini, lingginam iswaram, melalui pemujaan pada lingga, ya, oleh lingginam iswaram. Jadi ini sloka ini sesungguhnya adalah sabda dari
Sang Hyang Iswara atau Dewa Siwa kepada Nandi gitu. Jadi dia menyampaikan bagi yang memuja dia melalui lingga, maka ada 5 tingkatan yang nanti akan bisa dicapai. Yang pertama adalah Salokya, dan yang kedua adalah Samipya, yang ketiga adalah Sarupya, yang keempat adalah Sarsti, kemudian yang kelima, tingkatan yang terakhir adalah Sayujam. Ya, kelima ini ya, ini adalah pahala hasil dari pelaksanaan bakti kriya dinam sehari-hari atau yatnya yang mereka lakukan sehari-hari. Sarwepi yuyam sakalam, bagi kalian semuanya yang melaksanakan tadi ya seperti itu kriya dinam, prapsyatasu manoratam. Jadi tentu akan bisa mencapai ya salah satu dari kelima tingkatan tadi dengan sesuai dengan niatan hatinya. Nah, ini atau manoratam tadi sesuai dengan niatan, keinginan hatinya atau niatan hatinya. Nah, para pemirsa dan sahabat Romi sekalian, umat sedharma yang berbahagia. Jadi kalau kita maknai, kalau kita jelaskan, konsep tingkatan yang pertama itu adalah Salokya. Jadi Salokya itu kita berada di dalam satu wilayah dengan Tuhan. Jadi ini sebenarnya mirip dengan konsep swarga. Jadi kita berada pada tempat ya di mana para dewa itu berada. Ya, ini Salokya. Nah, ini kalau di sini tingkatannya adalah ada kenikmatan ya, seperti kenikmatan duniawi. Demikian digambarkan di dalam Purana ini. Kemudian menginjak tingkatan yang kedua itu ada Samipya. Nah, Samipya ini dalam bahasa Sanskerta itu diartikan di dekat beliau, ya, di dekat Tuhan. Jadi Samipya ini adalah konsep swarga atau konsep ketika kita sudah meninggal, kita bisa berada di dekat Tuhan, ya, atau di sisi Tuhan. Nah, ini adalah konsep Samipya. Ini adalah tingkatan yang kedua. Nah, di sini ya, di sini ini manusia masih belum mencapai kekekalan, masih belum mencapai keabadian, ya. Dia masih bisa turun ke dunia atau mengalami yang namanya punarbawa, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkatan Sarupya. Jadi Sarupya itu adalah berwujud ya atau merupa seperti dia, ya, Sarupya seperti dia. Nah, dalam konsep ini juga masih belum mencapai keabadian, ya, belum mencapai keabadian. Kemudian yang keempat adalah Sarsti. Sarsti itu adalah konsep ketika kita sudah mencapai alam swarga loka tadi, kita memiliki kekuatan seperti Tuhan. Jadi memiliki sarsti, jadi kekuatan seperti dia, sa. Nah ini, jadi 4 tingkatan moksa ini atau 4 tingkatan swarga ini, ya, dalam konteks agama Hindu itu masih belum bersifat abadi. Jadi masih mengalami yang namanya penitisan kembali atau punarbawa. Nah, baru pada tingkatan yang terakhir, ya, tingkatan yang kelima, itu disebutkan sebagai sayuja. Jadi sayuja itu apa? Ya, kita menyatu dengan Tuhan. Jadi kita menyatu dengan Brahman atau Brahman Atman Aikyam. Kalau di dalam kitab-kitab Upanishad dikatakan seperti itu. Nah, pada konsep yang kelima ini, sayuja, maka kita tidak akan
mengalami yang namanya punarbawa. Jadi kita lepas dari yang namanya reinkarnasi. Nah ini, jadi ini sahabat Romi, jawaban dari pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh teman di grup Pandunusa tadi. Jadi agama Hindu itu memiliki konsep yang kaya tentang swarga dan moksa. Kalau mungkin ada orang-orang yang istilahnya menanyakan atau istilahnya meragukan konsep apakah Hindu itu mengenal swarga, ya justru di dalam Hindu itu banyak sekali konsep-konsep tentang swarga. Ini baru dari satu kitab Purana saja, belum pada kitab-kitab yang lain. Ya, yang jelas pada intinya sama. Jadi swarga itu hanyalah sementara. Ya, dalam konsep Hindu itu bukan satu yang kekal. Jadi ketika kita meninggal kemudian atman kita mencapai swarga itu hanya sementara, ya istilahnya terminal saja. Jadi kalau kita ingin mencapai keabadian, tidak mengalami yang namanya samsara atau punarbawa, maka pilihan yang terakhir adalah sayujya, yaitu menyatu dengan Brahman, atau dalam beberapa literatur yang lain dikatakan sebagai parama moksa. Jadi moksa yang paling tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat Romi. Semoga ini menambah wawasan kita tentang konsep swarga dan moksa dalam Hindu. Matur nembah nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om.